Memang Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di akhir zaman, setan akan semakin banyak menjelma dalam wujud manusia, menyesatkan dengan tipu daya, dan fitnah Dajjal akan menjadi puncak ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga banyak memberi wasiat untuk menghadapi masa itu. Pandangan Rasulullah, 1. Banyaknya setan wujud manusia. Nabi bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Pada saat itu pendusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, dan orang amanah dianggap khianat. Dan Ruwaibidah, orang hina, berbicara tentang urusan umat. Ibn Majah, ini gambaran setan dalam rupa manusia yang menebar fitnah. 2. Fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Syiris Muslim. Rasulullah mengajarkan membaca 10 ayat pertama atau terakhir Surah Al-Kahfi, doa dalam setiap salat. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil masahid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal. Di cara mengatasi perkuat iman dan tauhid. Sibukkan diri dengan zikir dan Al-Quran. Hindari hati dari cinta dunia yang berlebihan, karena itu senjata Dajjal untuk menipu manusia. Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Tentang setan dalam wujud manusia, beliau berkata, banyak manusia yang menjadi tentara setan. Lidahnya membaca Allah, tapi hatinya bersama dunia. Waspadalah terhadap manusia seperti itu, karena mereka lebih berbahaya daripada jin. Obatnya, jangan ikut hawa nafsu, dan lihat segala sesuatu dengan pandangan Allah, bukan nafsu. 2. Tentang Dajjal beliau menjelaskan, Dajjal itu fitnah mata lahir, yang melihat dunia penuh kemewahan. Sementara kekasih Allah melihat dengan mata hati, sehingga tidak tertipu. Katanya, barang siapa fana dari dirinya dan baka bersama Allah, maka Dajjal tak dapat menipunya, sebab ia hanya melihat Allah dalam segala sesuatu. 3 cara mengatasi: perbanyak zikir Ismullah, Allah, Allahu Allah. Teguhkan hati dengan ma'rifatullah, bahwa semua gerak adalah af'al Allah. Jauhi ujub, sombong dan cinta dunia, karena itu pintu masuk setan dan fitnah Dajjal. Kesimpulan, akhir zaman memang akan dipenuhi setan berwujud manusia. Penipu, zalim, fasik. Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar. Siapa yang imannya lemah akan silau oleh dunia dan tertipu. Resep Rasulullah, Surah Al-Kahfi, doa perlindungan, iman yang kokoh. Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sibukkan hati dengan zikir, fana dari diri dan baka bersama Allah. Wirid benteng akhir zaman, gabungan dari doa Rasulullah dan zikir yang dipesankan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menghadapi setan wujud manusia, ujub, dan fitnah Dajjal. Wirid benteng akhir zaman. 1. Ta'awudz and basmalah baca setiap mau beraktivitas atau terasa godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. 2 ayat kursi QS Al-Baqarah 255. Baca setelah salat fardu dan sebelum tidur. Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Haran Nasai 3-2 ayat terakhir surah Al-Baqarah QS 2-285-286. Dibaca malam sebelum tidur. Sabda Nabi, siapa yang membacanya di malam hari, keduanya akan mencukupinya. HR Bukhari Muslim. Doa perlindungan dari Dajjal. Dibaca dalam tasyahud akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. 5 Surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama yang terakhir. Dibaca rutin setiap Jumat sebagai benteng dari Dajjal. 6. Zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zikir batin mengikuti nadi. Allahu huwa, Allahu huwa, Allahu, Allahu. Diamalkan dengan hati, dibarengi nafas dan detak jantung. Kata beliau, siapa yang mengisi hatinya dengan Allah, maka setan dan Dajjal tidak akan punya jalan masuk. 7. Doa merendahkan ujub dari Rasulullah. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Allahumma la takilna ila nafsi tarfata ainin. Artinya, ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Tata cara amalan harian pagi dan malam.
Ayat kursi plus 2 ayat terakhir Al-Baqarah plus doa perlindungan. Setiap salat doa dalam tasyahud akhir. Jumat surah Al-Kahfi. Sepanjang hari zikir batin Allahu. Saat muncul ujub doa la takilni ila nafsi. Terima kasih yang telah memberi gift, semoga berkah. Dan yang telah follow, like, comment, dan share. Semoga dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi rahmat taufik. Berserta hidayahnya Cakrawala S7 Official.